Sehingga salah satu makna jihad itu adalah menuntut ilmu. Kalaupun seandainya ada percikan tinta di baju-baju mereka, seakan-akan tinta itu percikan darah bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah sehingga matinya mati syahid. Suatu ketika ada seorang pemuda namanya Baqi bin Khalad. Saya pemanasan dulu, semangat untuk belajar sebelum kita masuk ke materi. Baqi bin Khalad ini orang Andalusia, orang Spanyol, pengen bertemu dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau itu generasi kira-kira generasi ketiga setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Tabi'in. Beliau hafal 1 juta hadis lebih, sehingga banyak orang-orang yang berguru kepada beliau di masa-masa beliau masih hidup. Imam Ahmad bin Hanbal ini di masa itu kejayaan Islam di Irak, maka Imam Ahmad bin Hanbal tinggalnya di Irak, sehingga Baqi bin Khalad itu ingin bertemu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Baqi bin Khalad ini mencari-cari majelis yang diajar oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Irak. Setelah mencari-cari majelis yang diajar oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka Baqi bin Khalad ini mendapatkan informasi bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal kala itu sedang di penjara rumah, tahanan rumah, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh mengajarkan ilmu. Biasakan menonton sampai selesai agar tidak salah paham dan tidak terjadi fitnah di antara kita. Kita pengajian rutin mingguan. Salam-salam yang kita sampaikan kepada kita para Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan kita semua, insyaallah saudara istiqomah dan Allah. Bapak Ibu jemaah Allah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita tingkatkan ke depannya. Jemaah ya, kita perbanyak hanya dalam sebuah suatu wadah di dalam kita mempertebal apa yang disampaikan Ustaz hari ini adalah semacam taman ya, taman dari materi yang saya sampaikan minggu yang lalu. Dan sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
ayah muqaqqal اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di majelis ilmu ini, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baina Isya ini, di antara dua waktu Isya, yaitu antara Maghrib dan Isya, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Entah sudah saya terangkan belum ini. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Orang-orang yang menjauhkan diri dari tempat tidur, kemudian berpikir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Disiapkan sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Itu sifat syurga. Maka orang-orang yang menjauhkan diri dari tempat tidurnya, dia akan mendapatkan dan berpikir atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu telah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita semuanya untuk tidur antara maghrib dan isya. Waktu-waktu yang makruh untuk tidur antara maghrib dan isya. Maka yang dimaksudkan oleh ayat tersebut di dalam surat As-Sajdah, orang-orang yang menjauhkan diri dari tempat tidur kapan itu antara maghrib dan isya, kemudian berpikir atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, telah dipersiapkan oleh Allah sesuatu yang belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, dan belum pernah terdetik dalam hati, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya, dan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya yang nyata nanti. Dari sebab apa? Sebab di antara maghrib dan isya kita menjauhi tempat tidur untuk berpikir, untuk berpikir terhadap Allah dengan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing. Maka syukuran bagi kita semuanya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua isya, antara maghrib dan isya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang pada akhirnya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Kembali motivasi tentang belajar ilmu, yang kita semuanya ada seharusnya ulama-ulama terdahulu kalau menuntut ilmu memang luar biasa. Kesungguhan yang menuntut ilmu luar biasa.
Sehingga salah satu makna jihad itu adalah menuntut ilmu. Kalaupun seandainya ada percikan tinta di baju-baju mereka, seakan-akan tinta itu percikan darah bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah sehingga mati mati syahid. Ada ulama besar, kalau ulama besar biasa orang menyebut Imam Ahmad bin Hanbal itu biasa. Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau itu generasi kira-kira generasi ketiga setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Tabi'in. Beliau hafal 1 juta hadis lebih, sehingga banyak orang-orang yang berguru kepada beliau di masa-masa beliau masih hidup. Beliau juga mengajar ke negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh orang-orang Muslim, seperti ke Spanyol, seperti ke Afrika, ke Mesir dan lain sebagainya, karena keilmuannya. Suatu ketika ada seorang pemuda namanya Baqi bin Khalid. Saya pemanasan dulu, semangat untuk belajar sebelum kita masuk ke materi. Baqi bin Khalid ini orang Andalusia, orang Spanyol, pengen bertemu dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini di masa itu kejayaan Islam di Irak, maka Imam Ahmad bin Hanbal tinggalnya di Irak, sehingga Baqi bin Khalid itu ingin bertemu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Baqi bin Khalid ini mencari-cari majelis yang diajar oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Irak. Setelah mencari-cari majelis yang diajar oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka Baqi bin Khalid ini mendapatkan informasi bahwasannya Imam Ahmad bin Hanbal kala itu sedang di penjara rumah, tahanan rumah, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh mengajarkan ilmu. Maka yang pemuda Baqi bin Khalid ini tidak kehabisan akal untuk bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pertama kali dia berdandan seperti seorang pengemis, meminta-minta, sehingga sampailah di rumah Imam Ahmad bin Hanbal yang saat itu sedang ditahan di rumah beliau, sehingga mengetuk pintu, "Saya pengemis, mohon Tuhan kasihan kepada saya." Setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal berkenan keluar dari rumahnya, kemudian menanyai pemuda itu, "Siapa kamu?" Nama saya Baqi bin Khalid." "Maka kenapa kamu mengemis di sini?" "Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." "Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal." "Wahai Tuhan, tolong berikan ilmu kepada saya. Saya datang dari jauh, saya datang dari Andalusia. Saya ingin berguru kepada engkau, sedangkan engkau sedang dalam keadaan menjadi tahanan rumah, tidak boleh keluar dan tidak boleh mengajarkan ilmu. Maka beri
berilah satu atau dua hadis kepada saya. Maka ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal memberikan satu hadis. Hadasani fulan dan fulan dan fulan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan katakan, saya mendapatkan hadis ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda begini, dah pergi. Itulah begitu kuat sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi besok tuanku, saya akan kesini lagi dengan menjadi tukang kerupuk misalnya. Besoknya datang pula Imam si Bagi bin Mukhalad ini menjadi tukang kerupuk. Hanya apa? Hanya untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal agar tidak dicurigai oleh penjaga. Setelah mendapatkan satu ilmu, satu hadis atau dua hadis pergi, besok lagi saya datang ke sini akan menjadi tukang ini, tukang itu, tukang ini, tukang itu, sehingga walaupun Imam Ahmad bin Hanbal sedang di penjara, itu Bagi bin Mukhalad setiap hari bisa bertemu dengan berbagai macam bentuk demi untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya setelah 4 tahun atau 5 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal itu dibebaskan dari tahanan rumah, kemudian datang ke majelis ilmu beliau yang biasa beliau datangi. Ini murid saya selama 4 tahun ini selalu datang kepada saya dan tidak pernah kehabisan akal untuk bisa bertemu, tidak kehabisan akal untuk mendapatkan ilmu. Itulah namanya Bagi bin Mukhalad, orang Spanyol yang mendapatkan ilmu walaupun sangat kesulitan dan tidak kehabisan akal untuk mendapatkan ilmu, tidak kehabisan akal untuk bertemu dengan gurunya. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dari ilmu yang kita dapati, walaupun banyak halangan di sana sini, walaupun hujan, walaupun senantiasa istiqomah untuk mendapatkan pelajaran dari kita semuanya. Tidak harus dari saya, tidak harus dari saya. Dari orang lain pun perlu untuk mendapatkan ilmu.